بسم الله الرحمن الرحيم آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada hadis ke-24. Ini hadis yang paling panjang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-Hadis Rabi'a wal Ishrun, hadis nomor 24. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan langsung dari Rabb-nya bahwasannya Allah Ta'ala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis Qudsi. Siapa nama asli Abu Dzar? Siapa nama aslinya sahabat Abu Dzar? Al-Ghifari. Hah? Nama aslinya siapa? Hah? Masa nggak kenal nama aslinya sahabat Abu Dzar dari golongan Ghifar? Nama asli beliau Jundub ibnu Junadah. Jadi Jundub ibnu Junadah itu nama asli sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan langsung dari Allah Ta'ala bahwasannya Allah Azza wa Jalla berfirman. Kata Allah, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan juga kezaliman itu haram untuk kalian lakukan sesama kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim di antara kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu dalam keadaan tersesat. Maksudnya tersesat di sini tidak memiliki ilmu. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu dalam keadaan lapar, kecuali yang aku berikan makan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian.
Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian itu adalah telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian banyak berbuat kesalahan di malam dan siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fataduruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak akan mampu mendatangkan mudarat, kebinasaan kepadaku. Maka kata Allah Ta'ala, kalian juga tidak bisa mendatangkan manfaat untukku, maka mintalah manfaat itu kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia yang paling pertama di antara kalian dan juga yang paling akhir di antara kalian, dari golongan manusia dan dari golongan jin di antara kalian, memiliki hati seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu semuanya tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya dari manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir di antara kalian, mereka memiliki hati yang paling jahat, seperti orang yang paling jahat hatinya di antara kalian, maka niscaya mereka tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusu mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seandainya manusia dan jin yang paling pertama sampai yang paling terakhir di antara kalian, mereka berkumpul di satu lembah yang satu, dan mereka meminta kepadaku dan aku kabulkan seluruh hajat dan permintaan mereka, maka niscaya itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku punya, kecuali seperti sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan saja. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amal-amal kalian yang akan aku catat untuk kalian, kemudian aku akan berikan balasannya secara sempurna. Siapa yang mendapati di dalam catatannya kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Ta'ala. Dan siapa yang mendapati dalam catatannya selain dari kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya saja. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Ibnu Rajab menambahkan lafaz
min riwayati Sa'id ibni Abdul Aziz an Rabi'ah ibni Yazid an Idris al-Khawlani an Abi Dzar. Kata Ibnu Rajab, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Dzar, namanya Abu Idris al-Khawlani. Abu Idris al-Khawlani ini tabi'in, meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Dzar. Dikisahkan oleh Sa'id ibnu Abdul Aziz. Kata beliau, kana Abu Idris al-Khawlani idza haddatsa bihadzal hadits jassa ala rukbatayhi. Abu Idris al-Khawlani kalau dia baca hadis ini, dia langsung berlutut dan bersungkur di hadapan Allah. Abu Idris al-Khawlani kalau dia baca hadis ini, karena hadis ini isinya apa? Keagungan, kekayaan, kebesaran Allah Ta'ala. Abu Idris al-Khawlani kalau beliau baca hadis ini, beliau nggak kuat, langsung tersungkur berlutut di hadapan Allah. Karena beliau begitu meresapi isi hadis ini yang menggambarkan apa? Keagungan dan kekayaan Allah Ta'ala. Bayangkan tadi, kita bacakan, seandainya manusia dan jin dari yang pertama dilahirkan sampai yang terakhir dilahirkan, seandainya mereka semuanya berkumpul dan mereka meminta segala hajatnya dan aku kabulkan, maka itu enggak mengurangi kekayaan dan kekuasaan Allah sedikit pun. Nah, ini diantara kedudukan hadis ini yang menjadikan seorang tabi'in Abu Idris al-Khawlani kalau beliau baca hadis ini, beliau berlutut tersungkur karena beliau begitu meresapi keagungan dan kekayaan Allah dalam hadis ini. Baik, kita ambil faidah-faidah di dalam hadis ini. Yang pertama, min fawaidi hadzal hadis, di antara faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah annallaha ta'ala qadirun 'ala zulmi lakinnahu haramahu 'ala nafsihi likamali adlihi. Faidah yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang bisa kita ambil dari hadis ini, sesungguhnya Allah Ta'ala mampu untuk berbuat zalim kepada hambanya, tapi Allah telah haramkan dirinya untuk berbuat zalim kepada hambanya tersebut, yang itu menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. Jadi Allah kalau mau zalim sama hambanya itu mampu, ya. Karena Allah Maha Kuasa. Tapi Allah nggak lakukan itu. Karena Allah sudah mengharamkan dirinya untuk tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan itu yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Gak kayak manusia kan? Kalau dia punya jabatan tinggi, punya kekuasaan, punya harta yang banyak, dia malah mengatakan apa? Kalau saya mau zalim, emang kalian mau apa? Ya, ke manusia tuh kayak gitu. Tapi Allah enggak. Allah punya semua kekuasaan dan kekayaan, tapi Allah sudah haramkan dirinya, enggak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang ini, bahwa Allah Ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala surah Qaf ayat 29.
Allah Ta'ala berfirman, wa ma ana bidzallamin lil abid. Kata Allah, dan aku tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Dalil yang menguatkan juga surah Ghafir ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman kepada hamba-hambanya. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 108. Allah Ta'ala berfirman, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Allah tidak akan menghendaki kezaliman untuk alam semesta ini. Allah nggak akan zalim kepada seluruh makhluknya. Apakah hewan, apakah manusia, ataupun tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-40. Kata Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Ta'ala gak akan pernah berbuat zalim kepada kalian walaupun sebesar biji sawi. Sedikit pun Allah gak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Adapun terkadang Allah kasih hamba itu bencana, musibah, malapetaka, masalah. Itu kelihatan oleh manusia, mungkin itu keburukan. Padahal di balik itu semua banyak hikmah dan kebaikan yang Allah jadikan di balik musibah dan malapetaka tersebut. Ketika hambanya ditimpa bencana, akan muncul kebaikan-kebaikan. Apa kebaikannya? Muncul orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Muncul orang-orang yang betul-betul dia merintih, merendahkan dirinya di hadapan Allah ketika ditimpa ujian dan cobaan. Muncul mereka yang memberikan bantuan, pertolongan kepada saudara muslimnya yang terkena musibah tersebut. Jadi banyak sekali hikmah dari setiap musibah bencana yang Allah berikan, dan itu bukan dalam rangka Allah zalim kepada hamba-hambanya. Nah, ini faidah yang pertama, Allah jelaskan, Allah haramkan dirinya untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil juga di dalam hadis ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annallaha azza wa jalla an yahruma zulma ala ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan kezaliman atas hamba-hambanya. Kezaliman atas hamba-hambanya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, az-zulmu naw'an. Kezaliman yang dilakukan seorang hamba itu ada dua macam. Kezaliman yang dilakukan seorang hamba itu ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma zulmun nafsi. Seorang hamba berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa a'zamuhu asyirku. Kezaliman yang paling besar yang dilakukan seorang hamba kepada dirinya sendiri ketika dia berbuat kesyirikan.
Jadi kesyirikan itu kezaliman yang paling besar yang seorang hamba lakukan kepada dirinya sendiri. Itulah kenapa Allah Ta'ala mengabadikan perkataan hambanya yang saleh, Luqmanul Hakim, di dalam surah Luqman ayat ke-13, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Syirik itu Allah jadikan kezaliman yang sangat besar. Kata Ibnu Rajab, fa innal musyrika ja'alal makhluqa fi manzilatil khaliq. Kenapa berbuat kesyirikan itu kezaliman yang paling besar yang dilakukan seorang hamba kepada dirinya? Karena orang yang berbuat syirik, dia telah menjadikan kedudukan makhluk sama seperti kedudukan Allah. Kan orang berbuat syirik gitu kan? Menyamakan perbuatan-perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Atau sebaliknya, dia samakan perbuatan Allah yang itu khusus hanya Allah yang bisa melakukan, dia justru menyamakannya dengan perbuatan makhluk. Makanya itu kezaliman yang paling besar. Ketika seseorang berbuat syirik, sama saja dia menjadikan kedudukan makhluk sama seperti kedudukan Allah. Atau sebaliknya, dia jadikan kedudukan Allah yang begitu tinggi menjadi rendah sama seperti makhluk. Makanya kezaliman yang sangat besar. Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha kuasa, disamakan dengan kedudukan hamba yang hina dan rendah. Maka itulah kemusyrikan itu kezaliman yang paling besar. Allah Ta'ala juga menyampaikan di dalam Al-Quran, orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Allah, mereka juga orang-orang zalim. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 254, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itu mereka juga orang-orang yang zalim. Kezaliman yang paling besar, seseorang jatuh dalam kesyirikan. Makanya para ulama menempatkan dosa syirik besar, dosa yang paling besar. Setelah dosa syirik besar, dosa apa? Setelah syirik besar apa? Tingkatan di bawahnya? Syirik kecil. Setelah syirik kecil, apa tingkatan dosa yang paling besar di bawah syirik kecil? Berbuat amalan bid'ah, tidak ada tuntunannya. Setelah itu, baru dosa-dosa besar, al-kabair. Setelah dosa-dosa besar, baru dosa-dosa kecil. Begitulah urutan kezaliman yang dilakukan hamba kepada dirinya sendiri. Jadi syirik besar, dia tempatkan Allah sama seperti makhluk. Dia berdoa kepada selain Allah seperti doanya kepada Allah. Dia menyembelih hewan untuk selain Allah. Kemudian dia juga minta perlindungannya kepada selain Allah. Itu kan sama tuh. Menempatkan Allah seperti makhluk dan menjadikan kedudukan makhluk seperti kedudukan Allah. Itulah kezaliman yang sangat besar. Setelah syirik besar, syirik kecil. Hati-hati ini, ikhwan akhwat. Karena ini yang paling Rasulullah takutkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa kalian yaitu syirik kecil. Lihat, Rasulullah bicara ini di hadapan para sahabat. Yang kita tahu, sahabat itu kalau ibadah ya pasti mereka menjaga keikhlasannya. Tapi Rasulullah tetap khawatir. Dan yang lebih Rasulullah khawatirkan umatnya setelah para sahabat. Yang mereka semakin jauh dengan kehidupan Rasulullah, maka semakin banyak penyimpangan-penyimpangannya. Makanya ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah lebih takut umatnya tertimpa riya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi fitnah yang lebih Rasulullah takutkan akan menimpa umatnya itu syirik kecil, riya dan sum'ah. Daripada apa? Masih Dajjal. Kenapa Rasulullah lebih takut umatnya tertimpa riya daripada tertimpa fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Kenapa? Karena kalau Dajjal kelihatan nih. Fisiknya kelihatan kan? Ya, Rasulullah gambarkan matanya picak sebelah. Kemudian di dahinya tertulis kafaro. Kafaro apa KPR? Kafaro ya, bukan KPR. Ya. Artinya fisiknya jelas, ya. Makanya umatnya akan kenal gitu dengan Dajjal. Karena fisiknya sudah dijelaskan sama Rasulullah. Tapi ketika riya, oh itu yang susah. Dia muncul di dalam hati-hati dan itu lebih banyak menimpa siapa? Ahli ibadah. Ya. Yang banyak tertimpa riya siapa? Ya ahli ibadah. Ya. Karena mereka rajin beribadah dan di situ mereka diuji jaga keikhlasannya. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, aktsarul munafiqina min ummati qurra'uha. Yang paling banyak mereka akan tertimpa penyakit kemunafikan karena mereka riya dalam ibadah, itu adalah mereka yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Tapi ingat ini Bapak Ibu, kalau dibacakan hadis yang kayak gini bukan untuk judgement orang, tapi kita evaluasi diri kita, ya. Jadi bukan buat judgement orang. Ntar ada orang baca Quran bagus langsung di judgement nih. Oh ini yang Ustadz jelasin nih, ya. Bukan itu maksudnya. Kita evaluasi ibadah kita. Ya, karena Rasulullah sudah menggambarkan tuh, yang paling banyak tertimpa kemunafikan itu bukan orang jahatnya, tapi qurra'uha. Yang paling bagus bacaan Qur'annya karena mereka tertimpa apa tadi? Riya. Ingin dipuji, disanjung, meraih kedudukan di hati-hati manusia. Nah ini tingkatan dosa setelah syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil yang lain apa? Bersumpah atas nama selain Allah. Ini banyak dilakukan sebagian kaum muslimin. Kalau sumpah demi Allah dan Rasulullah, gak boleh bawa-bawa Rasulullah sebagai sumpah. Kalau ingin bersumpah, cukup demi Allah saja. Ya, siapa yang membawa atau mengucapkan nama selain nama Allah dalam bersumpah, dia jatuh dalam syirik kecil. Apalagi syirik kecil yang lainnya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan karena fulan, saya nggak akan selamat nih. Itu sudah syirik kecil.
Kalau bukan karena dokter fulan, saya nggak akan sembuh. Itu sudah syirik kecil. Yang boleh dia ucapkan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Itu yang boleh. Termasuk mengucapkan, kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, itu juga sudah syirik kecil. Karena kata dan itu sama dengan menyetarakan. Yang boleh itu kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Itu ya. Karena banyak yang mereka jatuh juga dalam syirik kecil ini. Kemudian setelah dosa syirik kecil tadi, al-kabair, dosa-dosa besar. Ini juga kezaliman kepada diri sendiri. Apakah itu durhaka pada orang tua, membunuh, kemudian memakan harta anak yatim, memakan riba, judi, minum khamar, semua dosa-dosa besar itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Baru kemudian dosa-dosa kecil. Nah, ini yang dimaksud dengan berbuat kezaliman kepada diri sendiri. As-sani, yang kedua. Kalau tadi yang pertama zulmun nafsi, berbuat zalim kepada diri sendiri. Yang kedua zulmul ghairi atau zulmul abdi li ghairihi. Seorang hamba berbuat zalim kepada manusia yang lainnya atau kepada makhluk yang lainnya. Ini yang Rasulullah sampaikan dalam khutbah haji wada'nya di hari Arafah, di tanah yang suci, kota Mekkah, di Arafah, di bulan yang suci, bulan Zulhijjah, termasuk bulan-bulan haram. Rasulullah menyampaikan khutbah Arafahnya dengan beliau bersabda di hadapan sahabat-sahabatnya 120.000, 130.000 kaum muslimin yang hadir dalam haji wada tersebut, haji perpisahan. Rasulullah berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu suci sebagaimana sucinya hari ini. Hari apa? Hari Arafah. Sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Zulhijjah. Sebagaimana sucinya kota ini, kota Mekkah Al-Mukarramah. Lihat, Rasulullah pesankan ini kapan? Di akhir-akhir hayat kehidupan beliau. Karena setelah haji wada itu bulan apa? Zulhijjah, tahun ke-10 Hijriyah. Bulan Zulhijjah ke Rabiul Awal berapa bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. 2 bulan berapa hari? Ya, cuma beberapa hari saja. Makanya ini sangat dekat khutbahnya haji wada Rasulullah dengan kematian beliau. Makanya yang beliau sampaikan pesan-pesan penting ini. Di antaranya Rasulullah berkata, sesungguhnya darah kalian, harta kalian sesama muslim, kehormatan kalian itu suci. Nggak boleh diambil dengan cara yang batil. Makanya para ulama mengatakan kezaliman kepada sesama hamba itu biasanya terjadi pada 3 ini bentuknya. Yang pertama, dia bunuh saudara muslimnya, atau dia lukai, atau sekarang mungkin dia bully,
ya, itu zalim. Yang kedua, bentuknya dia ambil hartanya dengan cara yang batil. Dia tipu, dia curangi, atau dia minjem duit nggak bayar-bayar. Itu zalim ya. Padahal dia mampu. Ya, itu termasuk kezaliman kepada sesama manusia. Dia ambil hartanya dengan cara yang batil. Atau yang ketiga, kehormatannya dia robek. Dia buka aibnya di media sosial. Dia caci maki. Dia rendahkan. Itu semuanya adalah kezaliman kepada sesama manusia. Dan berbuat zalim kepada sesama kaum muslimin itu dosanya besar. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kata Rasulullah, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya wa yaddakhirahu fil akhirah min qati'ati rahimin wal baghyu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang Allah akan percepat azabnya di dunia. Tidak ada dosa, melainkan dosa itu lebih pantas Allah percepat azabnya di dunia. Selain itu, Allah simpan juga untuk dia azabnya di akhirat. Sudah di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Apa itu dosa yang Allah akan percepat azabnya di dunia dan Allah simpan juga untuk dia azabnya di akhirat? Dua, kata Rasulullah. Min qati'ati rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, wal baghyu, orang yang berbuat zalim kepada kaum muslimin yang lain. Oh, ini beratnya dosa zalim. Allah percepat ya azabnya untuk hamba tersebut di dunia, dan kalau dia nggak taubat dan nggak minta kehalalan orang yang dia zalimi, di akhirat dia dapat azab lagi. Ya. Makanya Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 59, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Kata Allah, wa tilkal qura, lihat tuh suatu negeri, ya, ahlaknahum, kami hancurkan penduduk negeri tersebut. Kapan Allah hancurkan? Lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim. Ini bahayanya kezaliman kepada sesama manusia. Allah percepat azabnya di dunia dan Allah simpan juga azabnya di akhirat. Sudah masuk waktu Isya ya. Kita break terlebih dahulu untuk salat Isya. Kita lanjut setelah Isya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik, kita lanjut. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji hadis arba'in yang ke-24, dan kita sampai tadi pada faidah yang kedua tentang Allah haramkan kezaliman atas hamba-hambanya, dan kezaliman yang dilakukan hambanya ada dua macam. Yang pertama, kezaliman kepada dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan kesyirikan dan juga kemaksiatan dan dosa. Yang kedua, kezaliman kepada sesama makhluk atau kepada sesama manusia. Kita ambil faidah yang ketiga di dalam hadis ini. Talabil hidayati minallah. Hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi tadi, ya ibadi kullukum dhalun. Setiap dari kalian itu dalam keadaan tersesat. Makna tersesat di sini tidak mengetahui ilmu. Maka kata Allah Ta'ala, fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian hidayah kepada aku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Hidayah yang sering para asatizah juga menjelaskannya ada dua macam, yaitu hidayatul irsyad, ilmu agama. Tapi kita minta juga hidayah taufik, kekuatan untuk mengamalkan ilmu agama tersebut. Makanya yang kita minta dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Di antara ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, yang amal menunjukkan bahwasannya faidah yang keempat yang bisa kita ambil di dalam perkataan ini, bahwasannya qauluhu istat'imuni yashmalu su'alallahi azza wa jalla an kulli syai'in. Faidah yang keempat, ihwah,
kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala meminta segala hajat dan kebutuhan kita, baik itu untuk kemaslahatan akhirat maupun untuk kemaslahatan dunia kita. Jadi yang keempat, kita disuruh Allah minta kepada Allah segala kemaslahatan untuk akhirat dan segala kemaslahatan untuk dunia kita. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'aluhu syi'sa na'lihi idzal qata'. Kata Rasulullah, hendaklah salah seorang di antara kalian meminta kepada Allah agar diperbaiki. Bayangin, sampai sendal yang putus, kalau rusak atau putus, kita disuruh apa? Berdoa kepada Allah. Sampaikan hajat kita. Nah, ini kan yang sering kita lalaikan. Kita lebih sering kalau ketimpa musibah, masalah, larinya ke manusia. Padahal seluruh hajat kita itu sampaikannya kepada Allah. Sampai kata Rasulullah, walaupun tali sendalnya putus, dia minta kepada Allah, ya Allah perbaiki ini tali sendal saya. Itu menunjukkan apa? Ketergantungan dan tawakalnya yang besar kepada Allah Ta'ala. Jadi seluruh hajatnya dia sampaikan hanya kepada Allah saja. Kemudian bagian para ulama salaf terdahulu, mereka berdoa minta kepada Allah sampai pada garam yang lukal jannah illa qalatil jannatu Allahumma adkhilhu. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah dan dia ucapkan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga sebanyak 3 kali. Apa kata Rasulullah? Kecuali surga akan berkata, ya Allah masukkan hambamu ini ke dalam surga. Ini kan yang sering kita lalai, minta surga. Ingatnya pas Ramadan doang. Ya, di luar Ramadan lupa kita minta surga. Padahal Rasulullah jamin, siapa yang minta supaya dia masuk surga 3 kali, dalam setiap doanya, surga berkata, ya Allah masukkan fulan ke dalam surga. Kemudian lanjutan hadisnya, kata Rasulullah, masa'ala muslimun, tidaklah seorang muslim berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, izhu minni. Ya Allah, selamatkan fulan dariku. Dilihat Bapak Ibu,
minta surga 3 kali, minta dijauhkan dari neraka 3 kali. Di waktu-waktu yang mustajab. Ya, kita minta ini. Jangan kita mintanya hanya kebahagiaan dunia saja. Kebahagiaan dunia itu sifatnya sedikit, sementara Bapak Ibu. Yang lebih kita perlukan kebahagiaan yang kekal dan abadi di surga nanti. Maka ini yang harusnya kita utamakan. Kalau minta hajat-hajat kita, dahulukan kemaslahatan akhirat kita. Rasulullah yang jamin tuh. Tidaklah seorang muslim, dia minta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, surga akan berkata, ya Allah masukkan fulan ke dalam surga. Tidaklah seorang muslim minta perlindungan supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka, neraka akan berkata, ya Allah selamatkan fulan dariku. Lihat bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nah ini hajat dan kemaslahatan kita yang lebih didahulukan adalah kemaslahatan untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Kemudian juga kata Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan hadis ini juga menunjukkan kekayaan Allah Ta'ala dan juga begitu fakirnya seorang hamba. Makna fakir di sini, hamba itu memang jati dirinya begitu butuh kepada Allah. Itu jati diri manusia tuh. Gak ada manusia yang bisa lepas dari minta pertolongan kepada Allah. Itu sudah jati dirinya. Makanya Allah abadikan dalam surah Fatir ayat yang ke-15 tentang jati diri manusia yang sebenarnya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah jelaskan tuh jati diri kita. Kata Allah, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu butuh kepada Allah. Gak ada manusia yang gak butuh sama Allah. Ya. Kemudian Allah katakan apa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala bighinaihi amma siwah wa biftiqaril makhluqati kulliha ilaih wa tadhalluliha baina yadaih. Kata Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah memberikan berita, kabar bahwasannya Allah mengabarkan tentang kekayaan Allah dan tidak butuhnya Allah kepada makhluk. Jadi ayat ini menceritakan Allah itu kaya dan Allah nggak butuh sama makhluknya. Sebaliknya kata beliau, ayat ini juga menceritakan tentang begitu butuhnya makhluk-makhluknya kepada Allah Ta'ala. Makanya jati diri manusia itu butuh kepada Allah, seluruh hajat-hajat dan kebutuhannya dia sampaikan kepada Allah Ta'ala. Tapi dahulukan tadi hajat akhirat kita. Seseorang puluhan tahun dia merasakan kenikmatan dunia, tapi sekali saja dicelupkan di neraka, itu akan hilang seluruh kenikmatan yang dia rasakan. Kan begitu kan? Rasulullah kisahkan. Ada seorang laki-laki yang dia dihadapkan ke hadapan Allah. Kemudian laki-laki ini ternyata ketika di dunia semua kenikmatan dunia dia dapatkan.
Nikmatan dunia dia rasakan. Tapi dicelupkan sekali sama Allah di neraka. Dicelupkan sekali, diangkat lagi, ditanya sama Allah, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan setelah ini? Kata hamba itu, demi Allah ya Rabb, enggak ada kenikmatan sebelumnya setelah ini. Jadi semua kenikmatan itu puluhan tahun di dunia hilang dengan satu kali celupan di neraka saja. Itu orang yang paling dapat kenikmatan tuh di dunia. Ya, semua ingatannya udah nggak ada. Semua kenikmatan itu hilang ketika sudah dicelupkan ke neraka satu kali saja. Apalagi hidup di nerakanya lama. Dia sudah nggak merasakan lagi tuh kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan. Makanya ikhwan akhwati fillah, minta dijauhkan dari neraka, ini prioritas doa kita. Ya, karena semua kenikmatan itu hilang kalau kita sudah satu kali celup saja di nerakanya Allah. Maka sebaliknya, kesusahan-kesusahan kita di dunia itu ketika masuk surga hilang semua itu. Seolah-olah nggak pernah merasakan kesusahan sebelumnya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, kapan kita istirahat wahai Imam? Kita lelah ibadah, kita capek nahan dari yang haram, kita letih untuk menjalankan syariat Allah. Maka kata Imam Ahmad, istirahat kita adalah ketika kaki kita sudah menginjakkan surganya Allah Ta'ala. Itu istirahatnya orang yang beriman. Nah ini Bapak Ibu, tentang seluruh hajat-hajat kita sampaikan hanya kepada Allah saja. Sampai sini dulu ya, karena khawatir kemalaman. Karena masih panjang ini penjelasannya. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita selesaikan hadis ke-24 ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi karena cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak, kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Jadi selain dosa syirik itu ada dosa yang lebih besar dari syirik, Ustaz. Itu berdosa atas nama Allah, Ustaz itu. Berapa? Pernah Anda baca itu ada dosa yang lebih besar dari dosa syirik. Itu dosa berdosa atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Ya, cuman rinciannya anak minta mohon dijelaskan Ustaz itu seperti apa, Ustaz. Oh iya. Karena ngeri juga ya, Ustaz ya. Baik. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat, ya. Adakah dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan, ya? Menurut sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau memang berpendapat ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik, yaitu berdusta atas nama Allah, maksudnya berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Berbicara agama ini tanpa ilmu. Apa dalil beliau? Beliau berdalil dengan surah Al-A'raf ayat 33 itu. Kata Allah, "Qul innama harama rabbiyal fawahisha
ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ayat ini berbicara tentang urutan dosa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kan ada 5 tuh disebutkan di sini. Ya. Jadi urutan dosanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Apa yang pertama? Harama rabbiyal fawahish. Berbuat keji, fahisyah. Ya. Ini sebetulnya masuknya dosa besar. Fahisyah itu maknanya ada 2 di kalangan ulama tafsir. Seluruh dosa-dosa besar itu maknanya fahisyah, sebagian menafsirkannya perbuatan zina. Makanya Allah katakan apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Nah, ini urutan pertama nih, dari yang paling kecil dulu. Maksudnya yang paling ringan, walaupun itu dosa besar. Yang setelahnya apa? Wal isma. Melakukan dosa. Ism itu kezaliman pada diri sendiri. Wal baghya itu kezaliman kepada orang lain. Dan sudah 3 tuh. Berbuat fahish, keji. Kemudian ism, dosa, menzolimi diri sendiri. Yang ketiga, menzolimi orang lain. 4, wa antusyriku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Ternyata Allah sebut ada lagi setelah syirik yang paling besar, yaitu wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Seseorang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang itu disebut dengan berdusta atas nama Allah. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim, karena urutan ayat ini berbicara dari dosa yang dia agak kecil sampai ke yang paling besar. Ternyata setelah syirik Allah sebut apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu yang dimaksud berdusta atas nama Allah. Ada lagi dalilnya, surah An-Nahl ayat 116. Allah jelas di situ mengatakan orang yang bicara agama tanpa ilmu, dia berdusta atas nama Allah. Kata Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhiba. Janganlah kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, padahal itu dalam rangka berdusta atas nama Allah. Nah, itu dalilnya. Orang yang bicara tentang halal haram tanpa dalil, itu disebutnya berdusta atas nama Allah. Menurut Ibnu Qayyim, itu bisa lebih besar dari dosa kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada satu lagi Ustaz, dari pemirsa Cikarang Mengaji. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi jika kita sakit hati karena dizolimi seseorang? Bolehkah kita mendoakan keburukan baginya? Atau bolehkah apa? Mendoakan keburukan baginya, atau cukup maafkan saja? Terima kasih. Iya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Di antara bahaya kezaliman memang yang diingatkan para ulama, hendaknya orang yang berbuat zalim itu takut dengan doa orang yang dia zalimi.
Karena doa orang yang dizolimi mustajab. Banyak sekali dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, wattaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian dari doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doa orang tersebut dengan Allah Ta'ala. Sampai kata Rasulullah, takutlah kalian doa orang yang terzolimi, walaupun dia orang yang jahat sekalipun. Tapi kalau dia doa, dia akan dikabulkan. Adapun kejahatannya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi walaupun yang dizolimi itu orang yang mungkin dia maksiat, tapi kalau dia dizolimi dan dia angkat tangannya berdoa, maka doanya juga mustajab. Hadis riwayat Imam Ahmad ini. Wattaqi da'watal mazlum wa in kana fajiran. Takutlah kalian doanya orang yang dizolimi walaupun dia orang yang jahat tadi. Apakah boleh seseorang mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat zolim kepadanya? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Dan ini yang ditafsirkan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala di awal yang juz 6 itu. La yuhibbullahu al-jahra bis-su. La yuhibbullahu al-jahra bis-su. Surah An-Nisa ayat 148. Surah An-Nisa ayat 148. Allah Ta'ala mengatakan, ya, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Kata Allah Ta'ala, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk kecuali itu oleh orang yang teraniaya. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjadikan ini dalil bolehnya mendoakan keburukan bagi orang yang terzolimi. Karena hukum asalnya Allah nggak suka tuh dengan ucapan buruk. Termasuk Allah nggak suka dengan doa-doa keburukan. Tapi kata Allah, illa man zulim, kecuali dia yang teraniaya, terzolimi. Maka itu menjadi kebolehan. Ya, Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini dalil bolehnya mendoakan orang keburukan bagi yang dia terzolimi. Namun tetap kata ulama, memaafkan itu lebih baik. Ya, memaafkan itu tetap lebih baik. Tapi kalau bicara hukum, ya boleh. Ya, berdasarkan ayat ini. Berdasarkan asar juga. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau kan pernah mendoakan keburukan kepada seseorang yang menfitnah beliau. Beliau itu pernah diangkat menjadi gubernur di kota Irak ya, kalau tidak salah. Tapi beliau kan difitnah sampai dilaporkan kepada Umar bin Khattab, khalifah di Madinah. Akhirnya saat itu doa, ngangkat tangannya. Ya Allah, jadikanlah orang yang menfitnah saya dipanjangkan umurnya dalam kefakiran. Fakiran itu kemiskinan, kesusahan. Dan betul, ternyata ada orang yang dia ditemukan oleh sebagian sahabat dan tabi'in
rambutnya panjang sampai menutupi wajahnya, dan dia hidup dalam keadaan fakir, meminta-minta. Orang ini berkata, asobani doa Sa'ad. Sungguh aku tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana lupa asarnya riwayat siapa, nanti ana coba ingat lagi. Ya, maka ini dalil boleh, tapi tetap yang lebih utama memaafkan orang yang berbuat zalim. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, fadhal. Tenang. Bismillah. Tentang berbuat zalim pada diri sendiri, ada diantaranya beramal bid'ah tidak sesuai tuntunan. Itu mohon dijelaskan kenapa berbuat itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Dan mungkin bagaimana menjelaskan ini kepada saudara-saudara kita yang masih menggampangkan istilahnya, toh itu amalnya berbuat baik walaupun itu bid'ah gitu. Jazakallahu khairan. Iya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bermanfaat, ya. Kenapa ya perbuatan bid'ah itu dianggap sebagai dosa yang besar, bahkan tadi setelah dosa apa? Syirik kecil. Dalilnya ihwa, bahwasannya perbuatan bid'ah itu salah satu dosa yang besar karena orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah itu dianggap dia membuat syariat yang tidak Allah syariatkan. Dia membuat apa? Syariat yang tidak Allah syariatkan. Ya, dia membuat amalan yang Rasulullah nggak ngajarin gitu. Makanya Allah abadikan itu dalam surah Asy-Syura ayat 21. Kata Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Kata Allah, apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka itu mensyariatkan ajaran agama tanpa izin dari Allah? Jadi seolah-olah Allah nggak nurunin syariat itu. Rasulullah nggak ngajarin, mereka buat sendiri. Berarti apa namanya? Mereka buat syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah. Sama tuh, seolah-olah mereka menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya. Tapi kita sampaikan kepada saudara kaum muslimin, ya. Biasanya mungkin mereka terkena masuk neraka itu, ya. Dan kita kalau nasehatin kaum muslimin, itu bukti cinta kita kepada kaum muslimin tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi, wah. Ada lagi. Ini cuaca Ramadan sudah ini. Suasana itikaf. Dari pemirsa sekarang mengaji lagi Ustaz. Iya.
bagaimana di bagaimana dengan doa orang yang dijolimin? Kalau berdoa tidak terhalang doanya, sedangkan dia orang kafir. Bagaimana dengan Doa seorang kafir yang dijolimi, doa orang kafir yang dizalimi? maka dia tidak terhalang juga, itu intinya Ustaz. Apakah akan dikabulkan juga? Ya, sedangkan kan doanya dia mungkin sama Allah, tapi mungkin Allahnya itu beda ya, atau gimana Ustaz? Maksudnya dia begitu Ustaz. Iya. Tuhannya prinsipnya beda. Itu saja kan? Ya Ustaz. Baik. Berkaitan dengan orang kafir yang dizalimi, apakah juga doanya mustajab? Ada hadisnya juga. Yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum wa in kana kafiron." Takutlah kalian dengan doa orang yang terzolimi, walaupun orang yang terzolimi orang kafir. Ya, emang orang kafir doanya diterima sama Allah? Ini masalah yang memang ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, terkadang Allah kabulkan doanya orang kafir kalau dia doanya tulus ikhlas kepada Allah. Apa dalilnya? Dikabulkan oleh Allah, firman Allah Ta'ala surah Al-Ankabut ayat 65. Al-Ankabut ayat 65. Allah Ta'ala berfirman apa? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kata Allah Ta'ala, orang kafir musyrik dulu, kalau mereka berlayar di lautan, kemudian mereka diterjang ombak yang besar, da'awullaha mukhlisi. Mereka doanya tulus, ikhlas kepada Allah. Dan Allah berkata, falamma najjahum ilal bari, sesudah kami kabulkan doa mereka, kami selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka berbuat syirik kembali. Makanya doa orang kafir itu terkadang dikabulkan. Kapan doanya dikabulkan? Kalau dia tulus berdoanya hanya kepada Allah. Termasuk kalau dia ketika dizolimi, dia doanya tulus kepada Allah. Hanya Rasulullah juga bersabda, takutlah kalian kepada doanya orang yang terzolimi, walaupun dia orang kafir. Karena terkadang doanya orang kafir dikabulkan oleh Allah kalau dia doanya tulus, ikhlas kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Ada lagi? Gak ada? Sampai jam 11 kan gitu? Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Kita ini sekarang ngaturnya